Kisah hidup Farel Prayoga kembali menggetarkan hati publik, setelah momen mengharukan pertemuannya dengan sang ibu kandung yang terpisah selama lebih dari 14 tahun viral di media sosial dan membawa dampak besar bagi perjalanan karir penyanyi cilik asal Banyuwangi tersebut. Kisah pertemuan Farel Prayoga dengan ibu kandungnya yang terpisah selama 14 tahun menjadi sorotan publik dan mengguncang perasaan warganet. Semuanya berawal ketika Farel diundang menjadi bintang tamu dalam podcast milik Denny Sumargo bertajuk Curhat Bang, yang terkenal mengulik latar belakang emosional para tamunya. Dalam episode tersebut, Denny tak hanya memberikan ruang bagi Farel untuk bercerita tentang masa kecilnya, tetapi juga memberikan kejutan besar berupa pertemuan langsung dengan sang ibu kandung. Suasana studio mendadak hening dan haru saat sosok perempuan yang selama ini dirindukan Farel memasuki ruangan, membawa tatapan penuh air mata yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Tangis yang tertahan pecah begitu keduanya saling berpelukan, menandakan berakhirnya penantian panjang yang menyimpan banyak luka batin. Tak butuh waktu lama, momen pertemuan ini menjadi viral di berbagai platform media sosial. Potongan video tangis haru Farel dan ibunya menyebar cepat di TikTok, Instagram, hingga Twitter, membuat nama Farel kembali memuncaki trending topik. Banyak yang merasa ikut bahagia melihat penyanyi cilik asal Banyuwangi itu akhirnya bisa memeluk ibunya setelah sekian lama berpisah. Dalam wawancara lanjutan, Farel mengakui bahwa selama ini ia hanya bisa menyimpan kerinduan yang mendalam terhadap sosok ibu yang pergi meninggalkannya sejak masih balita, dan tak pernah menyangka momen reuni itu akan terjadi dalam suasana yang begitu emosional. Ia berterima kasih kepada Denny Sumargo karena telah menjadi jembatan bagi pertemuan penuh mukjizat tersebut. Di balik haru kebahagiaan itu, Farel juga mengungkapkan perasaan campur aduk yang ia alami. Ia mengaku sempat merasa canggung dan asing saat pertama kali melihat sang ibu, meski rindu itu begitu besar. Perpisahan selama 14 tahun membuat keduanya seperti orang asing yang saling mengenal lewat kenangan masa lalu. Aku bingung mau ngapain saat beliau berdiri di depan aku. Seperti bukan mama yang ku kenal tapi seperti orang baru, ucap Farel jujur dalam podcast tersebut. Meski demikian, pelukan hangat dan tatapan penuh kasih dari sang ibu seolah menghancurkan tembok jarak emosional yang selama ini membatasi keduanya. Suasana menjadi semakin emosional saat sang ibu menangis sambil meminta maaf karena pernah meninggalkan Farel di masa kecilnya demi alasan tertentu yang belum bisa ia ceritakan secara terbuka. Respons positif publik mengalir deras kepada Farel Prayoga. Banyak komentar yang mengatakan bahwa penyanyi muda ini layak mendapatkan kebahagiaan setelah berbagai cobaan hidup yang ia lalui. Sejak ayahnya ditangkap karena kasus judi online beberapa waktu lalu, Farel sering digambarkan sebagai anak yang kuat dan tabah menghadapi kenyataan pahit. Kehadiran ibunya kembali dianggap sebagai berkah yang mungkin bisa melengkapi kehidupannya yang selama ini terfragmentasi. Beberapa penggemar mengirim doa agar Farel bisa kembali menjalin ikatan batin yang erat dengan ibu kandungnya, meski harus melalui proses adaptasi panjang. Banyak pula yang mengapresiasi sikap Farel yang tetap rendah hati dan tak memperlihatkan rasa kecewa secara terbuka terhadap masa lalunya. Setelah pertemuan mengharukan tersebut, publik ramai mempertanyakan bagaimana kelanjutan hubungan antara Farel dan ibu kandungnya. Dalam beberapa wawancara media yang muncul setelah podcast itu tayang, Farel menjelaskan bahwa dirinya belum tinggal satu rumah bersama sang ibu. Ia mengaku masih tinggal di Banyuwangi karena urusan karir dan pendidikan yang harus dijalaninya. Di sisi lain, sang ibu berdomisili di Jakarta sehingga jarak menjadi kendala utama untuk bertemu setiap hari. Meski demikian, keduanya sepakat untuk membangun komunikasi lebih intens melalui telepon dan video call, sembari merencanakan pertemuan berikutnya di waktu yang lebih longgar. Farel mengatakan dirinya butuh waktu untuk benar-benar menyatu kembali secara emosional dengan ibu yang sudah lama tidak berada dalam hidupnya. Farel juga menceritakan bahwa pertemuan itu membuatnya lebih memahami arti keluarga. Ia mengaku selama ini hanya mengenal kasih sayang dari ibu tiri, bahkan sempat menjalani masa-masa sulit karena merasa kurang diperhatikan. Dengan hadirnya sang ibu kandung kembali, Farel berharap bisa merasakan kasih sayang tulus seorang ibu kandung secara langsung. Ia berjanji akan lebih sering menyapa ibunya meski melalui saluran jarak jauh, dan bertekad memberikan kebanggaan sebagai seorang anak. Di sisi lain, sang ibu disebut-sebut tengah mempersiapkan diri untuk lebih terlibat dalam kehidupan Farel jika kesempatan memungkinkan,
termasuk untuk menghadiri acara-acara panggung Pharrell secara langsung. Keinginan kuat keduanya untuk membangun ikatan kembali menjadi hal yang banyak didoakan publik. Denny Sumargo sebagai host sekaligus penjembatan pertemuan itu juga mengungkapkan rasa syukurnya. Ia mengatakan tidak menyangka efek podcastnya akan sebesar itu. Denny mengaku hanya berusaha menghadirkan kejutan yang bisa membuat tamunya merasa bahagia, khususnya tamu seperti Pharrell yang memiliki kisah hidup begitu pilu. Usai tayang, Denny menerima ribuan pesan dari netizen yang ikut menangis haru saat menyaksikan momen pertemuan itu. Ia juga mengaku bahwa momen tersebut adalah salah satu episode paling berkesan selama dirinya menjalankan podcast. Bahkan ia berharap setelah pertemuan itu, Pharrell bisa menjadi anak yang semakin kuat, positif, dan tidak lagi menyimpan luka masa kecil. Kisah pertemuan Pharrell dengan ibunya tak hanya menyentuh publik Indonesia, tetapi juga media internasional. Beberapa akun gosip luar negeri mengangkat kisah tersebut sebagai contoh kekuatan cinta seorang anak kepada ibu kandungnya. Banyak yang memuji ketegaran Pharrell, mengingat di usia yang masih sangat muda, ia telah melewati berbagai cobaan hidup seperti kemiskinan, kehilangan, dan tekanan keluarga. Momen reuni ini menjadi semacam titik balik penting dalam hidup Pharrell agar bisa melangkah lebih percaya diri ke masa depan. Warganet menyebut hal ini sebagai episode penyembuhan bagi Pharrell, yang selama ini dikenal tetap ramah dan sopan meski kerap diberitakan tengah diterpa berbagai isu. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran ibu kandungnya berpotensi mengubah dinamika kehidupan pribadi dan karir Pharrell ke depannya. Beberapa pengamat entertainment mengatakan bahwa momen haru itu bisa menjadi titik lonjakan popularitas baru bagi Pharrell, terutama karena masyarakat Indonesia sangat menyukai kisah perjuangan hidup yang inspiratif. Sejumlah program televisi bahkan dikabarkan tengah berebut untuk mengundang Pharrell bersama ibu kandungnya guna menceritakan lebih lanjut kisah reuni tersebut secara eksklusif di layar kaca nasional. Tawaran tersebut masih dipertimbangkan oleh manajemen Pharrell, mengingat mereka tidak ingin mengeksploitasi perasaan Pharrell secara berlebihan untuk kepentingan rating semata. Pharrell sendiri menegaskan, baginya yang terpenting bukanlah sorotan media atau popularitas tambahan, melainkan bagaimana dirinya bisa menikmati kasih sayang ibunya secara nyata. Menurut pengakuannya, ia sangat merindukan hal-hal sederhana seperti disuapi makan oleh ibu, dipeluk saat ia sedih, hingga sekadar dimarahi saat ia melakukan kesalahan kecil. Semua itu menjadi pengalaman yang belum pernah ia terima sejak kecil karena perpisahan yang terjadi terlalu cepat. Ia berharap pertemuan itu membuka lembaran baru antara dirinya dan ibu kandungnya, serta memberikan energi positif untuk menatap hari-hari berikutnya. Ia pun mengajak seluruh anak di Indonesia untuk tidak menyerah mengejar cinta dan perhatian orang tua, apapun keadaan yang sedang mereka hadapi. Sementara itu, respons warganet terus mengalir deras, terutama dari kalangan fans setia Pharrell yang tergabung dalam berbagai fanbase di media sosial. Mereka beramai-ramai mengunggah foto dan video momen pertemuan itu sebagai bentuk dukungan moral. Banyak doa yang dipanjatkan agar Pharrell tidak lagi merasakan kesedihan mendalam dalam hidupnya. Sebagian besar penggemar juga berharap pertemuan ini bisa membuat Pharrell lebih fokus menjalani pendidikan dan kariernya sebagai penyanyi cilik berbakat tanpa gangguan konflik keluarga seperti sebelumnya. Suasana positif yang tercipta membuat banyak pihak percaya bahwa hidup Pharrell akan lebih bahagia setelah ini, ditemani kembali oleh sosok yang sangat dirindukan selama bertahun-tahun. Pertemuan mengejutkan antara Pharrell Prayoga dan ibu kandungnya yang terpisah selama bertahun-tahun membawa perubahan signifikan dalam perjalanan karir sang penyanyi cilik. Setelah momen haru itu viral, nama Pharrell semakin melambung di berbagai platform sosial media, dan peluang pekerjaan pun berdatangan tanpa henti. Sejumlah promotor konser, stasiun televisi, hingga rumah produksi film mulai berlomba-lomba menghubungi manajemen Pharrell untuk menawarkan proyek baru. Mereka melihat kisah hidup Pharrell bukan hanya menyentuh, melainkan memiliki nilai jual kuat yang mampu mendongkrak rating, tayangan, serta penjualan tiket. Kondisi ini membuat jadwal Pharrell semakin padat hingga akhir tahun mendatang. Berkat sorotan luas tersebut, Pharrell tak hanya kebanjiran job di dalam negeri, tetapi juga mendapat tawaran tampil di sejumlah acara musik di negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura. Para penyelenggara acara meyakini bahwa sosok Pharrell kini bukan sekadar penyanyi cilik dengan suara khas Banyuwangi, tetapi juga ikon harapan yang membawa kisah inspiratif tentang perjuangan hidup.
Beberapa brand lokal dan multinasional ikut menunjukkan minat untuk menjadikannya sebagai brand ambasador baru mereka. Manajemen Pharrell kini tengah menyeleksi dengan ketat berbagai tawaran itu agar tidak mengganggu waktu sekolah serta pertumbuhan psikologis Pharrell yang masih tergolong anak-anak. Di sisi lain, popularitas yang melonjak drastis pasca reuni dengan ibu kandungnya turut memunculkan kekhawatiran dari sebagian fans. Mereka takut Pharrell akan mengalami tekanan mental karena perhatian dan ekspektasi publik semakin besar. Untuk itu, manajemen memutuskan menambah tim pendamping psikologis dan mentor yang akan mendampingi Pharrell saat mengikuti jadwal padat tur dan syuting. Keputusan ini dianggap krusial demi menjaga kestabilan emosional Pharrell, mengingat ia baru saja melalui pengalaman emosional yang sangat kuat bersama sang ibu. Terlebih lagi, sebagian besar tawaran pekerjaan kini didasarkan pada kisah kehidupan pribadinya, bukan murni kemampuan vokalnya, jadi dukungan mental dari tim pendamping menjadi sangat penting. Pihak sekolah tempat Pharrell menempuh pendidikan juga ikut memberikan dukungan. Mereka bersedia memberikan jadwal khusus homeschooling apabila Pharrell harus bepergian keluar kota dalam waktu lama. Hal ini membuat pihak keluarga lega, karena karir yang semakin bersinar tidak mengorbankan masa depan pendidikan Pharrell. Sejumlah teman sekolah turut bangga dan menyatakan dukungan moral kepada Pharrell agar tetap semangat. Viralitas kisah reuni Pharrell dengan ibunya bahkan membuat pihak sekolah berencana mengadakan acara motivasi dengan Pharrell sebagai pembicara tamu muda untuk membagikan pengalamannya sebagai penyanyi yang tetap bersekolah di tengah segala keterbatasan. Tidak berhenti sampai di situ, beberapa sutradara ternama dikabarkan tertarik membuat film layar lebar berdasarkan kisah hidup Pharrell. Mereka menyebut cerita hidup Pharrell menyerupai kisah inspiratif dari film Laskar Pelangi, sehingga potensial diangkat menjadi film drama musikal yang menyentuh hati. Jika proyek tersebut terrealisasi, maka karir Pharrell kemungkinan akan naik pada level berbeda, bukan hanya sebagai penyanyi panggung, tetapi juga aktor cilik. Meskipun demikian, manajemen saat ini masih menahan diri karena tidak ingin Pharrell kelelahan atau kewalahan di usia belia. Mereka ingin memastikan segala tawaran diambil atas dasar kesiapan mental Pharrell, bukan semata pengaruh panasnya sorotan. Tawaran untuk menjadi bintang tamu acara talk show nasional pun tidak pernah berhenti berdatangan. Hampir setiap program mencoba mendekati Pharrell agar mau tampil kembali bersama ibunya dalam format wawancara eksklusif. Mereka percaya kemunculan pasangan ibu anak viral ini akan meningkatkan rating acara secara signifikan. Namun, Pharrell sendiri dikabarkan menolak beberapa tawaran tersebut karena merasa pertemuan dengan ibunya adalah momen pribadi yang sakral. Ia tidak ingin pertemuan itu terus dieksploitasi sebagai konten massal. Ia ingin publik lebih fokus pada bakat dan prestasinya, bukan semata kisah sedih masa lalunya. Berbagai penghargaan pun mulai menghampiri. Tahun ini, Pharrell dinominasikan sebagai artis cilik paling inspiratif dalam ajang penghargaan musik nasional bergengsi. Banyak pihak yakin ia akan membawa pulang piala tersebut karena kisah pertemuan dengan ibunya berhasil menggetarkan hati masyarakat luas. Dukungan doa dari para penggemar terus mengalir agar Pharrell tetap rendah hati dan bijak dalam menyikapi ketenaran barunya. Sejumlah pengamat menilai Pharrell berpotensi menjadi ikon generasi muda Indonesia yang tidak saja berbakat tetapi juga penuh inspirasi. Kehadirannya dianggap mampu membawa warna segar dalam industri hiburan tanah air. Bagaimanapun, popularitas yang luar biasa membawa konsekuensi tersendiri. Pharrell harus lebih waspada dalam menjaga citra dan perilaku di depan publik. Kesalahan kecil bisa dengan mudah menjadi bahan perbincangan negatif. Karena itu, tim manajemen mulai memperketat pengawasan terhadap setiap aktivitas Pharrell di media sosial. Mereka ingin memastikan Pharrell tetap terlihat sebagai remaja sopan, ramah, dan tidak terlibat dalam kontroversi yang bisa berakibat fatal pada kariernya. Bahkan, beberapa pekerjaan rumah tangga pun kini harus dijadwalkan agar tidak mengganggu jadwal istirahat, mengingat kesehatan Pharrell menjadi unsur utama dalam menjaga kualitas suara dan performanya. Pada saat yang sama, publik mulai membanding-bandingkan Pharrell dengan penyanyi cilik lainnya yang pernah melejit lalu meredup. Banyak yang berharap Pharrell tidak bernasib seperti artis muda lain yang kehilangan fokus saat mulai beranjak dewasa. Tim manajemen memahami kekhawatiran ini dan telah merancang sejumlah strategi jangka panjang agar karir Pharrell terus bersinar.
Salah satunya adalah mengarahkan Pharrell mengikuti pelatihan vokal tingkat lanjut, agar kualitas suaranya terus berkembang. Mereka juga mulai mencari guru koreografi agar penampilan panggung Pharrell semakin memukau dan tidak monoton. Respons rekan selebriti atas viralnya momen reuni juga cukup luar biasa. Sejumlah artis top seperti Raffi Ahmad, Ayu Dewi, dan Ruben Onsu memberikan dukungan moral secara langsung melalui pesan pribadi. Mereka mengajak Pharrell untuk tetap fokus pada karya dan tidak terlena dengan simpati publik. Raffi Ahmad bahkan sempat menawarkan agar Pharrell tampil dalam salah satu program televisinya. Walau begitu, manajemen masih menyesuaikan jadwal karena Pharrell dikabarkan akan memulai tur mini ke beberapa daerah di Jawa Timur dalam waktu dekat, sebagai ucapan terima kasih kepada para penggemar yang sudah setia mendukung sejak awal kariernya. Masyarakat Banyuwangi pun menyambut perubahan hidup Pharrell dengan bangga. Sebagai putra daerah, Pharrell dinilai telah membawa nama baik Banyuwangi ke kancah nasional. Pemerintah daerah bahkan berencana mengundang Pharrell dalam acara kebudayaan tahunan sebagai duta seni muda. Mereka ingin menunjukkan bahwa Pharrell adalah contoh nyata dari keberhasilan anak desa melalui kerja keras, meski diwarnai kisah keluarga yang penuh perjuangan. Kehadiran ibunya dalam acara ini pun diharapkan bisa menjadi simbol rekonsiliasi dan kemenangan cinta yang hakiki di panggung kehidupan Pharrell. Di tengah limpahan tawaran dan sorotan, Pharrell terus menegaskan bahwa prioritas utamanya tetap menjadi anak yang berbakti. Ia ingin membuktikan bahwa reuni dengan ibu kandungnya bukan semata momen viral, tetapi titik balik untuk rajin beribadah, patuh, dan memahami arti rasa syukur. Ia kerap membagikan cerita kecil di balik layar kepada sahabat dekatnya tentang bagaimana ia kini mulai membiasakan diri menelepon ibunya setiap malam sebelum tidur. Kebiasaan baru itu menjadi pengingat bahwa di balik kilauan panggung, ia hanyalah anak biasa yang tetap membutuhkan pelukan seorang ibu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video terbaru penuh cerita haru dan inspiratif dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam hangat dan tetap semangat.